pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria, bidang studi IPS kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Untuk materi pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan usaha mempertahankan kemerdekaan. Sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuklah kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Setelah Indonesia merdeka, mengalami perubahan. Beberapa bidang perubahan. Yang pertama, bidang politik. Setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidangnya. Sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pertama ini, 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Hasil ketiga, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, dibentuklah sebuah badan yang bernama Komite Nasional. Sidang PPKI kedua 19 Agustus 1945. Pada sidang kedua ini menghasilkan keputusan 1. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, terdiri dari 1. Provinsi Jawa Barat, 2 Jawa Tengah, 3 Jawa Timur, 4 Borneo, 5 Sulawesi, 6 Maluku, 7 Sunda Kecil, 8 Sumatera. Juga menetapkan kementerian yang terbagi menjadi 12 kementerian, yaitu 1. Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, 3 Departemen Kehakiman, 4 Departemen Keuangan, 5 Departemen Kemakmuran, 6 Departemen Kesehatan, 7 Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, 8 Departemen Sosial, 9 Departemen Pertahanan, 10 Departemen Perhubungan, 11 Departemen Penerangan, 12 Departemen Pekerjaan Umum. Sidang PPKI ketiga 22 Agustus 1945 hasilnya adalah 1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KENIP dengan tugas menjalankan tugas pengawasan dan berhak dalam penetapan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. 2. Membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Pada tanggal 2 September telah ditetapkan Kabinet pertama dan 8 gubernur pertama. Mereka sudah dilantik oleh Presiden Soekarno. Perubahan yang kedua adalah bidang ekonomi. Setelah proklamasi kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia kondisinya sangat terpuruk dan memprihatinkan karena terjadi inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda. Keadaan kas negara kosong. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa,
pemerintah menetapkan 3 mata uang asing yang digunakan di Indonesia, yaitu mata uang The Java Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan yang lain, yaitu menasionalisasikan The Java Bank, KLM, KPM, dan perkebunan-perkebunan asing milik swasta, dan mencari pinjaman dana dari luar negeri. Namun semuanya itu tidak berarti karena Belanda selalu mengadakan blokade ekonomi dengan menutup akses ekspor-impor yang mengakibatkan negara merugi besar. Perubahan yang ketiga adalah bidang sosial dan budaya. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak terjadi perubahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jika sebelum kemerdekaan diproklamirkan, dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat, di mana masyarakat di Indonesia sebelumnya didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanya masyarakat rendahan. Jika kita lihat gambar, maka terdapat pembagian menjadi 3. Yang pertama adalah kelas Eropa atau kelas 1. Yang kedua, kelas kedua adalah Asia Timur yang terdiri dari Arab, India, Cina. Yang ketiga adalah kelas pribumi yang terdiri dari masyarakat Indonesia yang bahkan terbagi lagi menjadi pribumi ningrat dan pribumi rendahan. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi Indonesia. Semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu peristiwa kemerdekaan Indonesia akibat adanya kondisi vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan, di mana Indonesia yang semula dikuasai oleh Jepang, dan saat itu Jepang kalah dengan Sekutu. Dan Sekutu sebagai negara pemenang belum datang. Kondisi inilah yang digunakan Indonesia untuk memerdekakan. Setelah Sekutu datang, kondisi Indonesia sudah merdeka. Sekutu datang dengan tujuan untuk menyelesaikan keadaan wilayah Indonesia. Sayang, Sekutu diboncengi oleh Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Indonesia sudah merdeka, namun harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai Indonesia lagi. Ada 2 cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama dengan perjuangan fisik, yang kedua dengan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik tersebut adalah 1. Menghadapi peristiwa Hotel Yamato di Surabaya. Kedua, pertempuran Surabaya. Ketiga, pertempuran di Semarang. 4, pertempuran Ambarawa. 5, peristiwa Bandung Lautan Api. 6, pertempuran Medan Area. 7, pertempuran Puputan Margarana. Dalam peristiwa Indonesia mempertahankan secara fisik, banyak korban jiwa baik dari masyarakat sipil maupun tentara. Demikian tadi anak-anakku semua materi kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kerjakan tugas ibu ya. Jangan lupa kirim ke Google Classroom atau melalui WA. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.